semua, kita kembali lagi di video kedua kita. Nah, di video kedua, kalian akan mempelajari lebih lanjut setiap ikon yang akan kalian masukkan atau kalian gunakan untuk disesuaikan dengan setiap jenis pertanyaan yang kita buat. Nah, salah satu keunggulan yang ada dari Google Forms itu sendiri, dia akan secara otomatis mendescribe kira-kira jenis pertanyaan yang kita berikan itu dalam bentuk tipe pertanyaan yang apa. Ya, contoh. Saya akan memasukkan nama lengkap peserta. Ya. Maka secara otomatis dia akan langsung terganti ke short answers. Ya, jadi short answer ini dia berarti sudah membaca bahwa pertanyaan pertama tidak membutuhkan pertanyaan ataupun kolom jawaban yang begitu panjang, sehingga short answer sudah cukup. Nah, jangan lupa menuliskan title atau judul dari formulir kita. Misalnya saya menuliskan formulir pendaftaran webinar. Ya, misalnya webinar. Description-nya webinar mengenai cara pengolahan sampah plastik menjadi suatu kerajinan tangan. Formulir yang akan diadakan pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.30 hingga 18.00. Nah, sampai sini. Kita jangan lupa menambahkan jam. Pukul 18.00 untuk pengumpulan formulir. Lalu kalau sudah, kita lihat di bagian atas ya. Ketika kita klik, baru dia akan secara otomatis terganti. Ya, kita juga bisa mengedit sebelah sini dulu. Nanti akan langsung terganti secara otomatis di bagian sini. Ya, contoh, misalnya ini web, saya menambahkan M. Maka di sini ya. Untuk judul yang ada di sini itu bisa saja berbeda dengan judul yang ada di dalam informasi yang ada atau yang kita tuliskan di bagian bawah ya, bisa saja sama dan juga bisa saja berbeda. Oke, kalau sudah nanti all changes save in Drive itu menunjukkan bahwa semua perubahan yang kita sudah buat itu sudah secara otomatis disimpan oleh Drive kita. Ya, jadi semua penyimpanan formulir kita secara otomatis akan tersimpan dalam Drive atau folder yang memang diberikan oleh Google itu sendiri. Lalu kalau sudah nama, kita akan lihat di sini ya. Kemudian kita require karena dia penting. Kemudian setelah itu kita bisa klik add question. Misalnya di sini adalah profesi. Saya menambahkan profesi peserta. Misalnya profesi peserta saya, nah dia secara otomatis tidak akan terganti karena apa? Karena saya memang membutuhkan option, ya. Contoh profesi peserta, misalnya mahasiswa. Oke, siswa dulu deh. Siswa
lalu mahasiswa, lalu ada guru, kemudian dosen, misalnya juga ternyata peneliti, atau yang terakhir add other ya. Saya pilih add other, kenapa? Supaya nanti mereka bisa mengisi secara otomatis apa yang tidak ada di dalam bagian-bagian ini. Kemudian saya klik require karena ini menurut saya penting ya. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi untuk bagian berikutnya, yaitu nomor handphone misalnya. Nomor telepon dalam kurung WhatsApp. Nah, sini juga bisa dalam short answer ya, tidak perlu harus yang panjang. Kemudian kalau sudah yes, number is number. Nah, oke, number juga require. Kemudian saya ingin menambahkan skala misalnya. Seberapa mereka ingin tahu mengenai webinar kali ini misalnya. Oke, saya akan tambahkan misalnya saya akan tambahkan dulu. Nah, kita akan menambahkan salah satu bentuk rating ya yang bisa kita tambahkan. Misalnya saya ingin mengetahui seberapa excited atau seberapa setiap responden ingin tahu mengenai isi dari webinar yang saya kerjakan ya, atau yang tim kami kerjakan. Jadi saya memasukkan rating di sini. Kita lihat masih tampilannya multiple choice dan sebagainya. Kita klik saja dulu pertanyaannya. Tingkat keingintahuan terhadap webinar. Oke, secara otomatis dia akan masuk ke linear scale ya. Jadi di sini ada pilihannya linear scale. Kita akan melihat dari 1 sampai 5 atau bisa lebih lagi, bisa hingga 10 bisa ya. Tapi kita itu disesuaikan dengan kita juga maunya sampai mana. Umumnya sampai 5 ya, biasanya juga ada 3 ya, biasa saja, tidak. Tapi kalau 5 berarti kita bisa mengukur nih, sangat tidakkah, tidak, cukup, iya, atau sangat ingin tahu ya. Jadi kita bisa memberikan label di sini. Sangat tidak atau sangat ingin tahu. Setelah itu kita bisa require juga, jangan lupa ya, nanti akan tampilannya akan seperti ini pada saat kita mengklik. Jadi nanti para responden bisa secara otomatis langsung mengklik ke bagian mana nih ya, bagian dari yang mereka ingin tahu. Misalnya kalau ternyata saya ingin tahu tapi hanya 3, tapi ya berarti cukuplah, tidak mengarah ke tidak juga mengarah ke paling kanan. Oke, setelah itu kita bisa melihat di sini ya, ada beberapa bagian. Nah, di sini ada description juga. Kita perlu memasukkan deskripsi atau juga tidak ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini akan ada import questions. Kemudian ada add title and description. Kemudian karena sudah ada title-nya berarti dia bisa menambahkan description. Add image, add video, dan di sini terakhir adalah add section. Section itu sendiri dia dikhususkan untuk 2 halaman yang berbeda. Contohnya saja yang di sini untuk informasi mengenai di halaman pertama, saya misalnya mau ya ini tentang pendaftaran. Yang berikutnya di section kedua misalnya saya ingin mengetahui seberapa memahaminkah mereka terhadap topik yang akan dibahas. Ya, saya kasih contoh saja secara langsung. Misalnya ini section kedua, yaitu pengetahuan dasar. Misalnya. Pengetahuan dasar
yang dimiliki oleh responden mengenai topik webinar kita. Oke, titik, sudah. Maka dia sudah masuk ke section 2 ya. Lalu saya tambah add saja, saya add questionnya. Misalnya saya ingin mengetahui jenis daur ulang sampah jenis daur ulang sampah. Nah, ini saya tambahkan description. Jenis daur ulang sampah yang pernah dilihat, dipelajari, ataupun dikerjakan sendiri. Ya, jadi nanti misalnya di sini ada EcoBrick atau ada media tanam sini, atau membuat kursi anyaman. Lalu saya juga mungkin menambahkan, oh selain kursi anyaman ternyata juga bisa dibuat tas belanja ya dari produk daur ulang, ataupun other, saya akan tambah other ya. Lalu ini saya klik require karena menurut saya ini juga penting untuk sebagai pengetahuan dasar dari pembicara, untuk mengetahui seberapa excited dan seberapa orang-orang mengenal produk daur ulang yang akan mereka kerjakan. Berikutnya saya akan menambahkan satu lagi, jenis plastik misalnya. Ya, saya tambahkan di situ jenis plastik saja. Saya akan tambahkan description untuk bisa mengetahui lebih lanjut. Ya, jenis plastik yang paling sering digunakan responden. Contoh, plastik untuk membungkus ya makanan atau bahan makanan atau belanja. Bisa kita masukkan ya. Sini ada misalnya jenis plastiknya plastik deterjen atau plastik sabun mandi, plastik sabun mandi cair, kita tambahkan ya, cair. Lalu ada plastik sabun cuci ya. Lalu berikutnya ada plastik pembungkus makanan atau belanjaan. Makanan dulu deh. Plastik pembungkus. Terakhir adalah plastik pembungkus belanjaan. Nah, kita bisa klik other juga supaya setiap responden dimungkinkan untuk bisa mengisi informasi tambahan kalau yang tidak sesuai dengan opsi-opsi yang diberikan. Oke, ini require. Kalau sudah, ini adalah jenis pengetahuan dasar yang ingin saya ketahui untuk setiap peserta atau setiap responden yang sudah mengisi informasi yang akan diberikan. Nah, sudah semua untuk poin pertanyaan yang kita butuhkan untuk mengirimkan informasi mengenai formulir pendaftaran webinar kita. Oleh karena itu, silakan tunggu untuk video terakhir, yaitu bagaimana finishing touch untuk setiap Google Form yang sudah kita gunakan.
Stay tune. Sampai ketemu lagi.